Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi akuntansi dasar untuk KD 3.8 dan 4.8, yaitu mengenai menerapkan dan melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debit kredit, saldo normal, dan juga sistematika pencatatan dalam buku jurnal. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah bisa kita lihat dalam bagan materi pembelajaran berikut ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian dan jenis akun, yang kedua aturan debit, kredit, dan aturan normal, tiga sistematika pencatatan ke dalam jurnal, dan yang keempat bentuk jurnal. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai setelah pembelajaran selesai adalah: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi jurnal. 2. Menjelaskan pengertian dan tujuan penggunaan akun. 3. Menjelaskan aturan pendebitan dan pengkreditan akun-akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban-beban, akun real dalam neraca dan persamaan dasar akuntansi, dan akun nominal dalam akun ekuitas. 4. Menjelaskan saldo normal pada setiap kelompok akun. 5. Menjelaskan aturan pencatatan transaksi dalam akuntansi. Berikutnya tujuan keterampilan. 1. Mengklasifikasikan jenis-jenis akun. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk jurnal. 3. Melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Baiklah, kita akan mulai dari materi pertama, yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis akun. Akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, liabilities, dan ekuitas. Sedangkan fungsi akun adalah bisa kita lihat dalam tayangan slide ini. Yang pertama, menunjukkan tempat dan perubahan unsur aset, liabilities, dan ekuitas. Yang kedua, menjadi informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Berikutnya, jenis-jenis akun. Ada dua jenis akun yang harus kita pahami. Yang pertama, akun real, yakni akun yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam neraca. Contohnya adalah akun-akun aset, liabilities, dan juga akun ekuitas. Yang kedua, akun nominal, yakni akun yang pada akhir periode akan dilaporkan pada laporan laba rugi. Contohnya adalah akun pendapatan dan akun beban. Dapat kita lihat dalam diagram berikut ini. Bisa kita lihat di sini akun real, ya, aset, liabilities, ekuitas, akun nominal, pendapatan, dan juga beban. Jadi aset, liabilities, dan ekuitas ini ada di neraca, sedangkan pendapatan dan beban ini ada di laporan laba rugi. Selanjutnya kita masuk materi kedua mengenai aturan debit kredit dan saldo normal. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam persamaan dasar akuntansi terdapat dua sisi, yaitu sisi kiri kita sebut dengan debit dan sisi kanan kita sebut dengan istilah kredit. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi, transaksi yang terjadi akan mempengaruhi dua atau lebih akun, baik yang berada di sisi kiri maupun yang berada di sisi kanan. Tujuannya
untuk menjaga keseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, antara sisi debit dan sisi kredit menjadi dasar bagi pembukuan berpasangan, atau yang kita sebut dengan istilah double entry system atau pembukuan berpasangan. Dalam sistem ini, transaksi yang terjadi akan dicatat pada debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Hal ini menyebabkan jumlah debit akan sama dengan jumlah kredit. Untuk lebih memudahkan kita nantinya dalam pembukuan berpasangan atau penjurnalan, bisa kita lihat dalam aturan debit kredit di tabel berikut ini. Bisa kita lihat untuk aset, ya, apabila aset bertambah itu posisinya di debit, aset berkurang itu posisinya kredit, sedangkan saldo normalnya adalah debit, ya. Begitu juga untuk liabilities, ya. Untuk liabilities berkurang itu posisi debit, bertambah posisi kredit, saldo normalnya adalah kredit. Ekuitas berkurang di debit, bertambah di kredit, sedangkan saldo normalnya adalah kredit. Berikutnya pendapatan. Pendapatan berkurang posisi debit, pendapatan bertambah posisi kredit, sedangkan saldo normalnya adalah kredit. Berikutnya beban. Beban bertambah posisi debit, beban berkurang posisi kredit, sedangkan saldo normalnya adalah debit. Jadi ini aturan yang harus kita pahami. Inilah aturan debit kredit dan juga saldo normal yang harus kita pahami untuk penjurnalan nantinya, ya, dalam sistem pencatatan double entry. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai sistematika pencatatan ke dalam jurnal. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi dan juga dalam penjurnalan, kita menggunakan sistem pencatatan berpasangan ataupun double entry, ya. Jadi antara sisi debit dengan sisi kredit itu jumlahnya harus sama. Oleh karena itu, kita harus mengikuti aturan debit kredit serta saldo normal, ya. Ini sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Kita perhatikan tabelnya, kita ikuti, ya, aturan debit kredit dan saldo normal tersebut, ya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dalam contoh berikut ini. Baiklah, untuk contoh, ya, kita ambil dua contoh saja, dua transaksi saja, ya nak, ya. Coba perhatikan transaksinya. Pada tanggal 1 Desember 2016, Santi menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta sebagai modal awal untuk mendirikan usaha laundry yang bernama Laundry Wangi, ya. Jadi ini sebenarnya sudah kita jelaskan di persamaan dasar akuntansi pada pertemuan sebelumnya, ya. Untuk mengingatkan kembali, sebelum kita catat ke jurnal, kita harus analisa dulu, ya, bagaimana pengaruh transaksi ini ke dalam persamaan dasar akuntansi, ya. Jadi kalau sudah paham di persamaan dasar akuntansi, itu akan memudahkan kita dalam penjurnalan, ya. Jadi untuk persamaan dasar akuntansinya, ini aktiva berupa kas, ya, kas Laundry Wangi ini akan bertambah 50 juta, dan ekuitas, ya, ekuitas pemilik, ya, itu akan bertambah 50 juta. Nah, baru kita lihat, kita perhatikan tabel aturan debit kreditnya. Kas tadi kita katakan bertambah, udah, kas bertambah sesuai dengan aturan debit kredit. Kalau kas bertambah itu posisinya debit. Udah. Kemudian tadi kita katakan ekuitas juga bertambah sesuai dengan aturan debit kredit tadi. Kalau ekuitas bertambah itu posisinya kredit, sehingga jurnalnya adalah, bisa kita lihat di sini, kas bertambah, modal bertambah, ya, kas debit, modal, posisi kredit sebesar 50 juta rupiah.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian dan fungsi jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi. Ini artinya apabila terjadi kesalahan di jurnal, ini akan mengakibatkan kesalahan juga pada buku besar dan juga laporan keuangan, ya. Jadi hati-hati dalam penjurnalan, ya nak ya. Berikutnya fungsi jurnal. Fungsi jurnal adalah menyediakan catatan yang lengkap dan permanen dari semua transaksi perusahaan yang disusun dalam urutan kronologis kejadiannya sebagai referensi di masa akan datang. Adapun tujuan pencatat transaksi ke dalam jurnal adalah untuk menunjukkan pengaruh setiap transaksi ke dalam akun perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk jurnal. Ada beberapa bentuk jurnal yang harus kita pahami. Yang pertama jurnal umum, yang kedua jurnal khusus, 3 jurnal penyesuaian, 4 jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Yang masing-masing jurnal ini memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda. Untuk penjelasannya kita akan lihat pada tampilan slide berikut ini. Baiklah, kita akan bahas mengenai jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal standar yang berbentuk secara umum atau sering kita sebut sebagai jurnal memorial. Bentuknya adalah 2 kolom. Bisa kita lihat dalam tampilan slide berikut ini, ya. Jadi untuk kolom A ataupun kolom tanggal ini untuk mencatat kejadian transaksi yang dicatat berdasarkan urutan kronologis kejadiannya. Berikutnya kolom keterangan ataupun B, ya. Ini untuk mencatat ayat-ayat jurnal transaksi sesuai dengan urutan debit kredit dalam setiap transaksi. Berikutnya kolom referensi, ya, ataupun C. Ini digunakan untuk menandai ayat-ayat jurnal yang sudah diposting ke dalam buku besar. Berikutnya kolom debit. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah yang harus didebit dari suatu transaksi. Berikutnya kolom kredit, ya. Ini untuk mencatat jumlah yang harus dikredit dari suatu transaksi. Berikutnya itu ada option G, ya, atau ini kita catat untuk memberi halaman jurnal, ya. Berikutnya option F, ya, di sudut kanan atas. Ini untuk mencatat judul jurnal, ya. Ini biasanya kita catat di pojok kanan atas, ya, sedangkan jurnal itu biasanya di tengah-tengah, ya. Selanjutnya jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat khusus untuk transaksi yang sering terjadi. Jurnal khusus meliputi jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan juga jurnal pembelian. Baiklah, kita bahas yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Adapun bentuk tabelnya adalah sebagai berikut, bisa kita lihat di sini. Kolomnya dimulai dari kolom tanggal, keterangan, kemudian kolom debit kredit, ya. Jadi debitnya adalah piutang dagang dan kreditnya adalah penjualan. Yang kedua, jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jadi pembelian di sini boleh pembelian persediaan, boleh juga pembelian peralatan dan juga perlengkapan, ya. Dengan catatan pembeliannya dilakukan secara kredit. Adapun bentuk kolomnya, bentuk tabelnya bisa kita lihat di sini. Dimulai dari judul jurnal pembelian, kemudian nomor akun, berikutnya tanggal, ya. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, ini adalah tanggal untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kemudian kolom keterangan. Boleh kita buat keterangan, boleh juga kita buat dibeli dari, ya. Berarti nama penjual di sini, ya. Kemudian posisi debit. Debitnya adalah pembelian.
Jadi untuk akun pembelian ini kita catat apabila kita membeli persediaan barang dagangan. Sedangkan untuk pembelian peralatan, perlengkapan, kita catat di kolom lain-lain ya. Misalnya kita membeli perlengkapan secara kredit, maka catat di kolom lain-lain dengan akun perlengkapan, kemudian nomor akunnya, kemudian jumlahnya. Kreditnya adalah utang dagang ya. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas seperti penjualan tunai, penerimaan bunga, dan lain-lain ya. Bentuk kolomnya bisa kita lihat di sini. Dimulai dari judul, jurnal penerimaan kas, kemudian nomor akun ya, tanggal ya untuk mencatat tanggal transaksi, kolom keterangan, boleh kita buat keterangan, boleh juga diterima dari ya. Kemudian untuk posisi debit, yang pertama adalah kas, yang kedua potongan penjualan, dan posisi kreditnya adalah penjualan dan lain-lain. Dan lain di sini maksudnya apabila penjualannya selain dari penjualan tunai, kita catatlah di kolom lain-lain. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang khusus untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas seperti pembelian tunai, pembayaran gaji, dan lain-lain. Adapun bentuk tabelnya bisa kita lihat di sini. Dimulai dari judul ya, jurnal pengeluaran kas, kemudian nomor akun, kemudian tanggal ya. Tanggal ini kita isi sesuai dengan tanggal transaksi. Kemudian kolom keterangan, boleh kita buat keterangan, boleh juga dibayar untuk. Kemudian kolom debit ya. Kolom debit terdiri dari pembelian dan lain-lain. Jadi untuk pembelian ini khusus untuk pembelian barang dagangan ya. Sedangkan untuk kolom lain-lain ini kita isi untuk pembelian selain dari pembelian barang dagangan. Misalnya kita membeli perlengkapan, kita catatlah di akun perlengkapan, nomor akunnya berapa, jumlahnya berapa. Atau misalnya kita membeli peralatan secara tunai, nah catatlah sini peralatan, nomor akunnya berapa, jumlahnya berapa, dan kreditnya adalah kas ya. Berikutnya, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo akun yang belum tepat. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode dengan tujuan untuk menutup atau membuat saldo menjadi nol atas akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, prive, dan sebagainya. Biasanya akun jurnal penutup ini adalah akun-akun yang termasuk dalam kelompok akun laba rugi. Berikutnya, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Untuk bentuk kolomnya ini sama seperti jurnal umum ya, tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Jadi hanya fungsinya saja yang berbeda ya nak ya. Untuk lebih memahami aturan debit, kredit, dan saldo normal, ini ada tugas mandiri. Tugasnya adalah menganalisis aturan debit, kredit, dan saldo normal dari akun yang ada di tabel berikut ini. Misalnya akun kas, kas bertambah, posisinya di mana? Kas berkurang, posisinya di mana? Dan saldo normal kas itu posisinya di mana? Begitu seterusnya, baik dari utang usaha, peralatan, sampai dengan beban gaji. Untuk tugas berikutnya adalah menjawab beberapa pertanyaan ya, di bawah ini bisa kita lihat. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan jurnal. 2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam bukti transaksi. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan akun real. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan kwitansi dan gambarkanlah formatnya. 5. Sebutkan akun-akun yang termasuk dalam akun nominal dan akun real. Cukup sekian video pembelajaran untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.